Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dari kelas 12 IPS 2. Saya akan menyampaikan materi bab 1, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Bab 1, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Makna hak kewajiban warga negara. Hak warga negara merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintahan negara. Menurut Profesor Dr. Randos Natipiro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain yang pada prinsip dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Menurut Profesor Dr. Randos Natipiro, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan secara terus-menerus oleh pihak manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak berarti berkewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu, menuntut sesuatu. Kewajiban berarti keharusan sesuatu yang harus dilaksanakan atau segala sesuatu menjadi tugas manusia. Negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penduduk dari sebuah negara yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai anggota warga negara itu. Hak dan kewajiban warga negara berarti kekuasaan yang benar atas sesuatu dan harus dilakukan oleh penduduk sebuah negara. B. Subteksi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila sebagai dasar negara. Ideologi bangsa, falsafah, serta pandangan hidup bangsa Pancasila mengandung nilai dasar instrumental dan praksis, dan nilai dasar ini biasanya disebut sebagai nilai ideal. Nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ketuhanan juga memiliki arti kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak memaksa atau berlaku diskriminatif atur umat beragama. Nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah kesadaran sikap berlaku agar sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani dengan memerlukan sesuatu hal sebagainya mestinya. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga juga berarti bahwa adanya hak menikmati berbagai hak asasi tanpa pembatasan dan berlaku adanya hak manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan, serta pada dasarnya tiap individu dilahirkan merdeka serta mempunyai martabat dan hak-hak yang dengan yang lain. Nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu sebagai warga negara kita memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, ikut serta dalam pemerintahan, dan berkewajiban mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah. Dalam sila kelima, kita berhak dilindungi dan mendapatkan jaminan sosial. Dengan demikian, kita mendapatkan hak memilih pendapat, pekerjaan, dan perlindungan kesehatan. Pancasila sebagai dasar negara menjiwai tiap peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia. Nilai praksis merupakan bentuk konkret dari nilai-nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis senantiasa berubah dan berkembang sesuai zaman perubahan dalam masyarakat. C. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara, yaitu 1. Sikap egois dan mementingkan diri sendiri. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah. 3. Tidak toleran. 4. Penyalahgunaan kekuasaan. Hingga saat ini masih banyak perilaku yang dianggap pelanggaran terhadap hak warga negara, baik dilakukan oleh negara maupun warga negara lainnya, misalnya korupsi dan pemberian upah buruh yang rendah. Berikut adalah contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. 1. Peristiwa penculikan para aktivis politik 1998,
Kasus terbunuhnya Masina, seorang pekerja wanita PT Catur Putra Surya Borong, Jawa Timur 1994. 3. Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Bernas 1996, Yogyakarta. 4. Peristiwa Trisakti dan Sumangi 1998. 5. Kasus bom Bali 2002. Contoh kasus pelanggaran HAM di lingkungan keluarga. 1. Orang tua memaksakan keinginan kepada anaknya. 2. Orang tua menganiaya anaknya. 3. Anak melawan menganiaya orang tua atau saudaranya. 4. Majikan memperlakukan asisten rumah tangga sewenang-wenang dan tidak mempedulikan hak-haknya. Contoh kasus pelanggaran HAM di sekolah, yaitu 1. Oknum guru melakukan kekerasan fisik kepada siswanya. 2. Oknum siswa senior melakukan tindakan kekerasan fisik dan mental kepada juniornya. 3. Siswa melakukan tawuran pelajar dengan teman sekolah ataupun dengan siswa dari sekolah. Contoh kasus pelanggaran HAM di masyarakat yaitu pertikaian antar kelompok, antar geng atau antar suku, konflik sosial, dan antar daerah. 2. Penculikan bayi atau anak kemudian minta tebusan atau dijual kepada orang lain. 3. Pembunuhan. 4. Merusak sarana fasilitas umum karena kecewa atau tidak puas dengan keputusan pemerintah. Di dalam masyarakat sering ditemukan adanya pelanggaran kewajiban, salah satunya yaitu melakukan pelanggaran hukum, misalnya pelanggaran tertib lalu lintas seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM, melanggar rambu-rambu lalu lintas dan tidak menggunakan helm. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Berbagai upaya telah dilakukan bangsa Indonesia untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dan upaya tersebut terlihat dengan meratifikasi instrumen-instrumen penting PBB tentang hak asasi manusia. Instrumental PBB tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Konvensi melawan penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya termasuk perlakuan merendahkan dan hukuman. 2. Konvensi internasional untuk hak politik dan hak sipil. Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. 4. Konvensi internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi ras. 5. Komitmen internasional untuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. 6. Konvensi hak anak dengan keikutsertaan Indonesia dalam Komisi Antar Pemerintahan Negara-negara ASEAN untuk Hak Asasi Manusia, ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights atau ACHR. Maka Indonesia memiliki kewajiban menjunjung tinggi HAM di wilayahnya. Cara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum pengingkaran kewajiban itu terjadi. Cara represif adalah suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran kewajiban terjadi agar pengingkaran itu tidak berulang kembali.